Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار آمين اللهم Mungkin rasakia masalah mukhalatah bainan nas, pergaulan sehari-hari bersama seluruh lapisan masyarakat sebeda. Ini lapisan masyarakat. Biasanya bila nyama lapisan masyarakat nikah beda setua, beda seseumuran, ada yang lebih muda. Ada bergaul juga dengan orang-orang yang agamanya berbeda. Maka empat hal ini secara ringkas yang ingin saya sampaikan. Kalau dengan bergaul dengan orang-orang non-muslim, ayatnya sudah sering kita dengar dalam surat Al-Hujarat, Al-Hujarat. Coba dicari Al-Hujarat ayat 13, ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Katanya Allah dalam Al-Quran, wahai manusia. Berarti kalimat manusia ini umum, siapapun manusianya, agama apapun. Namanya saja ayatnya ya ayyuhan nas. Apa itu warna kulitnya atau sukunya, jadi bebas. Yang penting ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Lita'arafu. Bukan untuk permusuhan, tapi untuk saling mengenal, saling menguatkan, bukan saling menghancurkan. Lita'arafu, lita'arafu. Walaupun pada akhirnya inna akramakum indallahi atqakum. Bagi kita yang punya konsep bahwasanya dalam Al-Quran menyebutkan yang paling mulia di antara kamu semua adalah orang yang bertakwa. Jadi di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu memang mengenal banyak suku, tapi lita'arafu, berkenal dengan banyak agama, tapi lita'arafu, berbeda agamanya, tidak untuk saling mencari permusuhan dan semacamnya. Itu pergaulan, pergaulan sehari-hari. Kita benar-benar dengan siapapun itu, warna kulitnya atau agamanya yang berbeda, itu lita'arafu, biar kita saling mengenal. Dari mengenal itu kita bisa belajar. Dari belajar itu kita bisa menyimpulkan apa yang memang bisa dijadikan penguat dalam bermasyarakat. Di dalam bermasyarakat Rasulullah juga biasa
kesehariannya itu untuk kepentingan bermasyarakat itu biasa Rasulullah bergaul dengan siapapun. Sehingga misalnya satu contoh di Madinah saja itu ada piagam Madinah. Ya, ada piagam Madinah. Madinah Carter, piagam Madinah. Nah, itu mengatur di antara hubungan antar suku, antar agama yang intinya tidak saling menyerang, yang intinya ingin menimbulkan perdamaian. Karena kalau sudah saling mengenal, insya Allah tidak akan pernah ada macam-macam peperangan dan semacamnya. Kalau benar-benar lita'arofu, bahasanya saja memakai lita'arofu, bukan lita'lamu. Ya, bukan agar kamu tahu, bukan, tidak sekedar tahu. Karena bahasanya lita'arofu, ada kearifan ya dalam perkenalan itu, bukan sekedar tahu. Ada kearifan di dalam saling mengenal antara banyak suku, banyak agama dan semacamnya, yang pada akhirnya itu semuanya untuk menguatkan ya kedamaian di dunia walaupun berbeda agama. Itu sudah selesai, biar tidak terlalu lama. Itu secara umum, karena ini memang mukhalatoh bainan nas, ya, mukhalatoh bainan nas, di antara manusia. Terus nanti ayat ini yang saya tulis nanti terakhir ya. Tolong ya dicatat yang tidak termasuk di sini. Ini akan disempurnakan, tulisan ini akan disempurnakan. Terus bagaimana kita bergaul dengan yang lebih muda? Belum ada ya dalam tulisan ini. Nanti bagaimana kita bergaul dengan yang lebih muda? Orang tua bergaul dengan anak-anak muda, dipersilahkan. Tapi tujuannya tentu saja ya, kalau dengan anak-anak muda kita lihat dalam surat Al-Hijr ayat 88 ya, Al-Hijr ya, ayat 88. Di sana sudah ketemu ya. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka minal mu'minin. Ya, ini diantaranya yang bisa saya lihat dan dari berbagai tafsir yang bisa dihubungkan pergaulan anak-anak muda dengan orang yang lebih muda. Orang tua atau kita orang dewasa bergaul dengan anak muda. Wala tamuddaina, bedawuna ya. Wala tamuddanna 'ainayka ya ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka minal mu'minin. Jangan memperpanjang mata-matamu melihat ya dengan pandangan yang macam-macam kepada anak muda ini. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jadi kalau ketemu dengan anak-anak muda, kita justru malah jangan diperintah oleh Allah caklah cuceng malanceng mata menjelak kekepi apa seekaan di anak-anak muda. Ila ma matta'na bihi azwajan minhum,
Wala tahzan alaihim, tak usah susah melihat anak-anak muda yang seperti itu. Jangan meneliti tentang kekayaannya anak-anak muda, tapi diberi support untuk terus melakukan yang terbaik. Karena orang itu dalam kesehariannya harus mampu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Orang itu harus mampu mewarnai, bukan diwarnai. Apalagi dengan anak-anak muda. Ya, jangan neliti ada kemauan dalam hatinya malah macam-macam terhadap kesuksesan anak-anak muda. Ini bisa diartikan ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Ma matta'na. Jangan melihat matamu itu dengan melihat yang negatif terhadap apa selakar menjadi kesuksesan anak muda. Wala ma matta'na bihi azwajam minhum. Justru kita harus beri semangat, wala tahzan alaihim. Jangan justru malah kita melakukan sesuatu menjadikan anak-anak muda ini kerecet gitu ya. Apa? Pesimis dan semacamnya. Tidak seperti itu. Justru kita perintah ben Allah lebat kanjeng Nabi, wahfad janahaka lil mu'minin. Ini secara umum, rendahkan ya pribadimu itu, jangan jangan merasa paling sukses, paling tinggi, paling apa ketika berhadapan dengan orang mukmin. Tapi wahfad lahum janahaka lil mu'minin. Itu prinsip dasar ketika kita mau bergaul dengan anak-anak muda. Justru anak-anak muda itu yang lebih muda diberi semangat, diberi spirit untuk lebih sukses. Tapi dilarang menurut ayat ini kita malah meneliti mata kita untuk melihat kekayaannya dan semacamnya. Untuk apa kita? Ya, justru kita bangga kalau punya anak-anak muda itu sukses, bukan justru malah kita melakukan yang sebaliknya. Itu Al-Hijr ya, ayat 88. Ketika kita bergaul dengan anak-anak muda. Sudah. Ketika bergaul dengan orang-orang yang sebaya. Kalau yang tadi bergaul dengan anak-anak muda, sekarang bergaul dengan anak-anak yang sebaya, sama-sama usianya, misalnya sama-sama sekolahnya, kuliahnya sama. Bagaimana pergaulan keseharian itu kita bisa lihat di Al-Hujarat ya. Di Al-Hujarat ayat 15 kita bisa melihat di sana. Al-Hujarat ayat 15 bermawajan aja. Al-Hujarat ayat 15 agak insyaallah surat yang ke-15 insyaallah. Al-Hujarat bermawajan. Baca boleh berma? Oh, abak ngabudi ya. Baca ayat 15-nya. Nah, ya, terus.
Jadi saling menguatkan, ya, saling menguatkan antara anak-anak atau siapapun yang sebaya, saling menguatkan, intinya saling menguatkan. Sehingga di sana ayatnya menyebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Jadi ayat ini saling menguatkan karena memang sebaya. Sehingga dalam tafsirnya, salah satu tafsirnya, ayat ini dihubungkan dengan hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Nah, hadis ini dihubungkan dengan sebagian mufassir dengan ayat ini, bahwasanya orang Islam itu yashuddu ba'duhu ba'da. Satu orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu kalbunyani, seperti bangunan ini. Bagaimana bangunan ini, bangunan masjid ini? Ya, pastilah satu dengan yang lain ini saling menguatkan, walaupun fungsinya tidak sama. Ya, bangunan ini beda hati bato dasar ban sama jemaah. Ya, beda hati semen, beda hati bato. Namanya kalbunyani. Tetapi semuanya yashuddu ba'duhu ba'da. Maka tafsir ayat riya ben sebagian ulama bahwasanya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ini untuk saling menguatkan, terutama kalau sama sebaya, sama umurnya, sama usia apalagi sama profesinya. Seharusnya memang saling yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan dalam perjuangan itu. Sehingga nabas ayatnya dia sebut lagi, pada orang iman innama pastaina, hanya ini orang mukmin. Siapa orang mukmin itu kalau secara umum? Alladzina amanu billahi wa rasuli, jelas orang yang beriman kepada Allah. Terus tsumma lam yartabu, tidak murtad. Mari jadi ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang dengan hartanya, dengan dirinya sendiri. Lah ini kalimat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim itu sebagian tafsir menyebutkan al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Bahwasanya satu orang mukmin dengan mukmin yang lain itu saling menguatkan. Itu seperti bangunan, tidak saling menghancurkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling sikat kanan sikat kiri dan semacamnya, injak atas injak bawah dan semacamnya. Ya, tetapi benar-benar saling menguatkan. Lah, apalagi satu profesi, apalagi misalnya sebaya, seumur, seperjuangan, sekelas kuliah dan semacamnya. Seharusnya itu memang saling menguatkan. Pergaulan sehari-harinya seharusnya anak-anak yang sebaya itu memang ya saling menguatkan dalam hal bi amwalihim wa anfusihim. Menguatkan di mana? Fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Jalan Allah ini ya apapun, bisa di masjid seperti ini, atau bisa di pasar, atau bisa di lapangan. Yang penting semua targetnya itu memang fi sabilillah, di jalan Allah, bukan jalan setan, bukan jalan yang macam-macam, tetapi di jalan Allah itu seharusnya saling menguatkan. Pada umumnya siapapun saya kira tidak harus hanya yang sebaya yang saling menguatkan, tetapi memang ini diklasifikasi saja bahwasanya yang sebaya itu seharusnya lebih
saling menguatkan di antara sesamanya, yaitu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Terus yang terakhir dalam arti kalau dibagi 3 hal tadi, ketika kita bergaul dengan orang tua tidak ada lagi, ketika kita bergaul dengan orang sepuh tidak ada lagi tuntutan kecuali kita menghormati yang lebih sepuh. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Banyak hadis seperti itu, riwayat Abu Daud bersama jemaah ya, banyak hadis secara jariah. Jadi bukan golongan saya kata Rasulullah, bukan golonganku kata Rasulullah, orang yang tidak kasih kepada yang lebih muda. Saya tak nisr kasih lebih muda. Walam yuwaqqir kabirana, bukan golongan saya, bukan golonganku ketika orang itu tidak menghormati yang lebih sepuh. Ini yang dijadikan alasan bagaimana bergaul dengan orang-orang yang sepuh, yang lebih tua dari kita, untuk selalu kita menghormati. Ada hadis lain misalnya menyebutkan termasuk, kata Rasulullah ini, termasuk bakna memuliakan sengkok, kata Rasulullah dalam hadisnya itu, hadis qudsi, ya Arya mun orang semamulja deka sela oben, yang sudah putih rambutnya, berarti putih rambutnya menunjukkan orang tua ya. Sebagian dari memuliakanku, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah orang yang memuliakan orang yang sudah putih rambutnya, berarti orang yang sela sepuh ya, orang yang sela sepuh. Namun amul jaki orang sepuh itu bagian dari memuliakan Allah, karena semuanya memang sudah diatur oleh Allah. Kalau kita baca Asmaul Husna sudah jelas kan, Asmaul Husna berma al-muqaddim, al-muakhir, Allah yang mendahulukan seseorang, Allah yang memang ini katakan punya anak 5, yang pertama siapa namanya, yang kedua siapa namanya, atau anaknya 3, yang ketiga siapa, itu siapa yang al-muqaddim? Ya Allah. Yang mendahulukan satu dengan yang lain itu siapa? Ya Allah. Benih ketepatan, bade sesepo, bade senguda, bade secek ngudana, benih ketepatan. Allah memang al-muqaddim, al-muakhir. Yang dilahirkan paling buntut siapa? Ya itu memang takdirnya Allah, namanya al-muakhir, al-muqaddim. Dengan bedenggok cek terona, dengan bila bol kompor apa? Terus dia anak saya paling tua. Apa? Asalim kepi kangko. Ya dah kerja ni. Ida seorang salim engkau malu setuanya mang nang malu salim engkau anak nomor sekian salim ke kepi. Ya memang itu bagian dari takdir Allah, al-muqaddim, al-muakhir. Ada yang tua, ada yang muda. Maka yang muda itu bagian dari menghormati Allah adalah menghormati orang yang sudah sepuh. Itu hadisnya Rasulullah. Maka karena banyak sekali ya lapisan masyarakat yang ada, sekarang baru kembali kepada tulisan ini. Di sini disebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Maka tidak ada kebaikan ketika Anda berkumpul dengan siapapun. La khaira fi katsirin min najwahum, najwahum rapol kompon. Tidak baik, tidak ada kebaikan apapun ketika Anda berkumpul dengan orang banyak. Siapa orang banyak di sini? Bisa yang tua, bisa yang muda, bisa yang sebaya, bisa yang lain-lain. Apa? Tidak akan pernah mendatangkan kebaikan Anda berkumpul dengan orang lain.
mukhalatah dengan orang lain, bercampur dengan orang lain, bergumul dengan masyarakat, kamu tidak akan pernah baik bergumulnya dengan masyarakat itu kecuali Anda mampu, jangan sekali mempengaruhi orang lain. Kecuali Anda mampu apa? Mewarnai orang lain dengan cara apa? Bagaimana orang bisa beramar ma'ruf, bisa berbuat yang baik, bisa sedekah, ya bisa islah. Apa akan ada rekonsiliasi di antara beberapa pihak ketika ada masalah dan semacamnya. Baru Anda ini orang berkumpul dengan cara seperti itu, baru disebut mendatangkan kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas aw islahim bainan nas. Maka apa sekocak ma'ruf dalam hal pergaulan seperti ini ya? Sekocak ma'ruf ya, berbicara yang ma'ruf, berbuat sesuatu yang ma'ruf. Apa masa kanat jeda? Ma'ruf apa artinya istilahan jeda? Dalam tulisan ini kullu ma sakanat ilaihin nafsu li husnihi syar'an au aqlan min qaulin au amalin fahuwa ma'rufun wa ma angkarathu li kubhihi syar'an au aqlan fahuwa mungkirun. Apa yang disebut ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang menurut jiwa ini, menurut pribadi ini baik. Baik menurut siapa? Baik menurut syarak dan baik menurut aklan. Akal kita mengatakan ini baik, syarak juga mengatakan ini baik. Berarti ini yang dilakukan kita, berarti namanya berbuat sesuatu yang menurut akal itu baik, menurut syar'an itu baik. Itulah yang disebut ma'ruf. Itulah yang disebut ma'ruf. Illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Anda tidak bagus, tidak akan pernah ada kebaikan ketika ngumpul dengan banyak orang kecuali Anda bisa mempengaruhi orang lain, mewarnai orang lain untuk misalnya apa? Orang bisa sedekah, senang sedekah, atau orang bisa berbuat baik, atau islahin bainan nas, bisa merukunkan di antara orang-orang yang sedang ada percekcokan, perselisihan dan semacamnya. Ini tugas kita, ini sudah di antara klaster yang 3 tadi. Ada elemen masyarakat yang tadi itu, yang tua, yang sebaya dan yang muda. Maka yang seperti ini yang seharusnya dilakukan kita dalam kesehariannya kita itu seperti itu. Kalau secara pribadi kita bergaul, bagaimana saya mampu mempengaruhi orang lain untuk orang lain berbuat baik. Itu aja intinya. Siapa orang lain? Bisa masih anak muda, masih sebaya, atau justru malah yang sudah lebih sepuh. Kadang-kadang beda teka tua, kira teka umur lala tua, tapi kadang-kadang lalakonna beda kana. Yang kena pakai beda orang tua seharusnya lebih banyak beribadah, tapi beda orang tua tambah nakal ya ada saja seperti itu. Saya tua ki azina, saya ucap syekhun zanin. Saya tua ki azina, saya tua ki ala kau coba saja ni coba. Dan ini besok yang tidak pernah akan dilihat oleh Allah, dilihat dengan rahmatnya di hari kiamat tidak. Bagi orang yang sudah tambah sepuh tapi malah tambah banyak kemaksiatannya. Jadi yantarana bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain, termasuk ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, terus wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ya. Ketiga, amar ma'ruf. Kita harus menjadi sebagian orang yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf. Apa yang disebut ma'ruf? Ya ma'ruf sesuai dengan akal dan syara, itu ma'ruf. Baik menurut syara, baik menurut akal, itu namanya ma'ruf. Itu namanya ma'ruf.
Untuk itu kita tidak akan pernah mampu mempengaruhi orang lain atau tidak akan maksimal mempengaruhi orang lain kecuali ini ada empat, ya, ada empat hal. Yang pertama apa? Ayyakuna aliman bil Quran was sunnah wasiratin nabi wal khulafa'ir rasyidin. Untuk orang itu mampu mempengaruhi orang lain beramar ma'ruf itu, yang pertama ya harus tahulah tentang Quran, harus mengerti, alim tentang Quran, sunnah Rasul, perjalanan hidup Nabi, ya, sejarahnya Nabi dan sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna aliman bihaliman tawajjah ilaihi da'wa fi syu'unihim wastidadihim wa taba'ihim wa akhlaqihim. Orang ini, ya, kalau hidup bermasyarakat dan mau jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, nomor dua syarat apa? Kau tu tahu dekat tingkah pola naman tawajjah da'wa fi syu'unihim wastidadihim wa taba'ihim wa akhlaqihim. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat itu. Masyarakat dakwahnya itu apa? Bagaimana masyarakat dakwahnya itu? Kita harus tahu. Kalau kita berhadapan dengan para petani, pasti bicaranya beda dengan menghadapi para menteri. Kalau kita berbicara di masyarakat pesisir, pasti beda dengan masyarakat di perkotaan misalnya. Lah ini caranya ini harus tahu fi syu'unihim wa tabaihim wa batakka ban akhlaqka, sehingga ketika menyampaikan sesuatu itu langsung kena ke apa masalahnya, sampai di mana derajat keilmuannya. Ya, mula aca-aca pas cuter mepenter TV aca-aca etisa pas ngangkui bahasa cukup keren itu ya. Orang pada angguk kepi, angguk tak ngerti maksudnya ya. Orang pada entong pada katon dumen esena bagus, isi ceramahnya itu bagus. Tapi karena dia tidak tahu bagaimana masyarakat dakwanya, man tawajjah ilaihim dakwah fi syu'unihim, ya, wastidadihim wa tabaihim wa akhlaqihim, tak tahu, ya tidak nyantol walaupun isinya itu benar. Maka memang harus mengerti tentang tradisinya, budayanya di bawah itu, apa yang harus disampaikan, bagaimana caranya. Jadi Nabi bisa ngabas nih tafsir Al-Maraghi taban Ad-Durrul Mansur, ya. Terus yang ketiga, ayyakuna aliman bilughatil ummah, ada allati yuradu da'watuha. Bahkan waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabah bi ta'allumil ibriyah li hajatihi la muhawaratil yahudi alladzi kanu yujawirunaha. Ya, tahu bahasa umatnya, ya, tahu bahasa umatnya. Umat yang diajak bicara itu. Rasulullah dulu itu sebagian sahabat disuruh belajar bahasanya orang Yahudi misalnya, ya Pak. Kenapa? Karena dia ingin ngajak orang Yahudi. Bisa dibayangkan, mun entar ka tisa pas tak tahu bahasa Indonesia, saya ceramah mangkui bahasa Indonesia, lebur tetina ya, lebur tetina. Allah pada nalambek tahu istighosah ni surfejeng almarhum ya Haji Rasyidi Lekung istighosah kopius NU Jawa Timur. Ini lapangan TNI Polri apanya mana lapangan Surabaya kan disiapkan karena NU se-Jawa Timur disiapin semua, termasuk jeding-jeding WC se-ajelan.
Allah Cirasidi bedede lem jeding. Cirasidi antara ka jeding ide lem bedesen padahal cucu karana. Ini sotok pun Cirasidi mata keluar. Ide lem ngocak turung. Artinya turung dia apa? Belum selesai. Tapi Cirasidi orang Mature kata kusuro dorong. Sotok terus. Ya. Sotok turung saja rujak turung ini rujak kita mari saja ini sotok Cirasidi turung lewat ya wajah ngajak umat pas tak ngerti ke bahasa beremah modelnya sehingga Rasulullah di sini dulu amaro bahasanya di sini amaro Rasulullah memerintah sebagian sahabatnya bita'allumil ibriyah karena jara lihajatihi la muhawaratil yahud. Jawab. Itu ya biasa kan sekarang sudah banyak orang Indonesia sekarang jadi mubaligh di mana? Di Cina, jadi mubaligh di Jepang, jadi mubaligh di mana-mana. Ya harus minimal bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dapatkan Cina itu apa? Ya, bahasa Indonesia dapatkan Jepang itu apa? Itu namanya kita harus belajar seperti itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi bahasanya, apalagi yang mendengarkan itu berbeda usianya, beda sesepuh, beda. Tabuan apa sepuh tapi kan harus beda kita cara penyampaiannya. Kalau yang hadirin muda semua kan pasti beda cara kita menyampaikan. Nah ini kalau ingin metode dakwah menurut tafsir ini. Terus yang terakhir ma'rifatul milali wan nihal. Mengetahui banyak agama, mengetahui banyak nihal. Nihal ini perpecahan di agama-agama itu ada perbedaan agama-agama. Apa nihal dia? Nihal. Kita tahu ada NU, Muhammadiyah ini nihal namanya. Ini Syiah, ini Ahlussunnah wal Jamaah ini nihal namanya. Harus tahu itu. Biar tidak terjebak di dalam dirinya sendiri. Ya, waktu tahu ini kita berhadapan dengan siapa, mau bicara apa, mau amar ma'ruf yang bagaimana, harus ma'rifatul milali wan nihal, bahkan wa madzahibil madhabnya juga. Sehingga ketika Imam Syafi'i orang apa sunnat muakkad akan, tetapi pada satu saat dia ngimami setong masjid yang mayoritas itu Abu Hanifah, makmum itu sudah mau nunggu semua, mau kunut karena Imam Syafi'i pasti kunut. Ternyata karena dia jadi imam di tengah-tengah jamaah yang Abu Hanifah Hanafiyah, malah Imam Syafi'i tak kunut. Padahal saya lain lah ngantos Imam Syafi'i beremah kunut Imam Syafi'i dekian sopu misalnya. Nah ini namanya nihal, tahu tentang aliran nihal ya aliran. Tahu tentang banyak pemikiran dalam Islam, tahu tentang aliran-aliran pemikiran dalam Islam itu, sehingga kita bisa langsung cara mukhalatohnya itu mendatangkan keharmonisan. Ya mendatangkan benih pidato dia bila mulai pas orang ngatokar benih ya. Benih bukan itu, dakwah bukan seperti itu. Coba tapi pidato ada orang tepat ibu dina tak mari feleka orang lah ngaca apa biar pidato cara kenikah. Cek lakar lopot kenangan dah. Bukan ceramah, bukan materinya kadang-kadang yang salah, tapi caranya di mana harus disampaikan yang kurang benar. Ini yang harus diperhatikan agar mukhalatoh di antara kita pergaul sehari-harian itu tetap mendatangkan keharmonisan. Berbicara dengan anak muda, berbicara dengan yang sebaya, berbicara dengan orang yang sepuh, atau mungkin aliran pemikiran yang berbeda, itu memang harus ada bagi orang yang mau berdakwah, harus punya ilmu. Katanya Sayyidina Ali sebagai penutup, ala man yatasadda li irsyadin nas ayyakuna lahu ilmul ulama.
katanya ayyakuna lahu ilmul ulama wa alaman yatasadda li irsyadin nas ayyakuna lahu ilmul ulama wa siyasatul muluk wa hikmatul hukama, kata Sayyidina Ali. Barang siapa yang menyiapkan diri manusia itu untuk menjadi pemimpin masyarakatnya, ini alaman yatasadda, mempersiapkan diri li irsyadin nas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, ayyakuna lahu ilmul ulama. Satu, kamu harus punya ilmunya ulama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wasiyasatul muluk, politiknya pada saat itu bagaimana, pemerintahannya itu bagaimana, politik pemerintahannya itu bagaimana, siyasatul muluknya itu bagaimana, politiknya itu bagaimana, raja yang ada pada saat itu. Yang ketiga, wa hikmatul hukama, ya jelas hikmah-hikmah dari para ahli hukama. Mutiara, kalimat-kalimat mutiara, membaca kitab Ibnu Athaillah Hikam, itu semua itu bagian dari kita mengetahui apa persiapan untuk menjadi irsyadun nas. Alaman yatasadda li irsyadin nas ayyakuna lahu ilmul ulama, ilmunya ulama, wa siyasatul muluk, siasat atau politiknya ratona, pas wa hikmatul hukama, hikmah, kalam-kalam hikmah itu harus kita punya. Bagaimana orang-orang yang bijak dulu dan semacamnya itu kita harus ada. Insya Allah kalau kita seperti tadi bergaul dengan banyak pihak, insya Allah itu akan mendatangkan keharmonisan. Moga-moga bermanfaat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha maqasidana wa talibana wa takfina bi barakatiha min kulli sharrin wa adin hasidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna shakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi 'ilmi sawira fi 'ilmi sabira. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa inna nas'aluka fadlakal jammal 'azim wa kafa billahi 'alima ya man kafana kulla syai' ikfina ma hammana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma kfina bima syi'ta, Allahumma kfina bima syi'ta, Allahumma kfinahum bima syi'ta, wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal du'ana bi haqqi sayyidil Fatihah.